Shalom, salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Memasuki bulan Oktober yang sebagai orang percaya sering kita sebut sebagai bulan reformasi. Maka marilah kita berdoa agar setiap kita boleh semakin menjadi umat Tuhan yang mengalami perubahan dan pembaharuan, bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, terlebih dulu kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan senantiasa memberikan firman kepada setiap kami. Sehingga sekalipun kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergolakan, firman-Mu berkuasa membimbing dan menuntun langkah hidup kami. Oleh sebab itu penuhi kami dengan kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Biarlah perenungan firman-Mu yang singkat hari ini boleh menguatkan dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemimpin hidup kami berdoa. Amin. Tema perenungan refleksi Gema hari ini, nyatakanlah keadilan-Mu ya Tuhan. Di dalam kitab Mazmur nomornya yang ke-35. Saya akan bacakan dalam Alkitab TB2 ayatnya yang ke-23 sampai pada ayatnya yang ke-28. Demikian sabda Tuhan. Terjagalah dan bangunlah, membela hakku, belalah perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku. Supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah dipermalukan dan tersipu-sipu semua orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah malu dan noda menjadi pakaian orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Maka lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Amin. Saudara, pernahkah saudara diperlakukan dengan jahat oleh orang-orang yang saudara telah perlakukan dengan baik? Bila hal itu terjadi, apa yang biasanya sering kita lakukan? Mengecam, mengutuki, menyimpan dendam, atau mencari cara untuk membalas perbuatan mereka dengan lebih jahat atau lebih kejam lagi. Di dalam Mazmur 35 ini Daud pernah mengalami hal yang demikian. Orang-orang yang selama ini diperlakukan dengan baik olehnya justru membalasnya dengan kejahatan. Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-20. Mereka ingin mencabut nyawanya. Mereka merancangkan kecelakaan baginya. Mereka tanpa alasan menjebaknya. Mereka menuntutnya, menistanya terus-menerus. Mereka mengolok-oloknya, memuisuinya tanpa sebab. Dan di dalam ayat yang ke-20, mereka juga menipunya. Padahal kalau kita baca dalam ayat 11 dikatakan bahwa Daud tidak tahu kesalahan apa yang telah ia perbuat. Ayat 12 sampai ayat 14 Alkitab mencatat bagaimana Daud berbuat baik kepada mereka dan menemani mereka yang sakit. Namun demikian bukan hal yang baik yang ia dapatkan, melainkan sebaliknya perbuatan jahat yang menyakitkan. Oleh karena itu di awal tulisannya ini Daud memohon kepada Tuhan agar Tuhan bertindak untuk membela, menolong, membebaskan, dan menyelamatkan dirinya dari orang-orang yang ingin mencabut nyawanya. Dari orang-orang yang merancang kecelakaan kepadanya. Dari orang-orang yang membalas kebaikan Daud dengan kejahatan. Dari orang-orang yang bersuka cita ketika Daud ditimpa dengan kemalangan. Saudara, menarik sekali kalau kita perhatikan perikop ini.
Dalam ketidakmengertiannya atas kejahatan dan ketidakadilan yang dialaminya, Daud tidak menyalahkan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang begitu berat dan menyesakan, Daud tetap meyakini adanya pertolongan Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Oleh karena itu ia menantikan penyelamatan dari Tuhan. Ia berharap akan pembelaan dari Tuhan yang adil. Meski sepertinya Tuhan belum bertindak saat itu. Namun dengan mata iman, Daud tetap meyakini bahwa akan ada pertolongan Tuhan. Saudara, Daud percaya bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Kesadaran bahwa Tuhan adalah hakim yang adil di dalam ayat yang ke-24 inilah yang membuat Daud menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan berpihak pada dosa dan kejahatan, melainkan pada kebenaran dan keadilan. Ia mengerti dan ia menyadari bahwa pembalasan itu bukanlah haknya, melainkan hak Tuhan. Oleh sebab itu meskipun Daud tidak tahu sampai berapa lama ia akan mengalami semua kejahatan itu, namun ia tetap bertekad untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Maka kita lihat di akhir daripada kitab yang ditulisnya Mazmur 35 ini, Daud menutupnya dengan sebuah doksologi yang agung atas kebesaran Tuhan. Maka lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Ayatnya yang ke-28. Saudara-saudara, melalui Mazmur 35 ini, mari setiap kita belajar dari Daud yang menaruh kepercayaan yang tak tergoyahkan pada keadilan dan perlindungan Tuhan ketika menghadapi kesulitan dan perlakuan yang tidak adil. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Ketika kita diperlakukan dengan tidak adil oleh orang-orang jahat, apakah kita berniat untuk membalas dendam kepada mereka? Atau kita belajar seperti halnya Daud, menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan Allah yang adil? Saudara, biarlah melalui perenungan refleksi Gema hari ini mengingatkan dan mengajak setiap kita untuk tetap percaya dan berdoa dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Nyatakanlah keadilan-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, mari ketika kita berhadapan dengan masalah yang berat, dengan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita, atau bahkan pada saat kita sendiri sedang mengalami ketidakadilan dan kejahatan itu, janganlah putus asa. Percayalah bahwa kita punya Tuhan Sang Hakim yang adil. Taruhlah pengharapan saudara kepada Tuhan yang Maha Adil. Ingat, Tuhan Yesus Kristus Sang Hakim yang adil itu akan datang kembali. Dan Dia akan datang untuk menghakimi dan menghukum orang-orang yang jahat dengan keadilan dan kebenarannya. Oleh sebab itu percayalah bahwa Tuhan Sang Hakim yang adil itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Karena Ia bukan hanya Maha Besar dan Maha Adil semata, tetapi Ia juga adalah Tuhan yang begitu mengasihi saya dan saudara, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Tolonglah agar kami senantiasa menyerahkan hidup kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan kejahatan ini kepada-Mu. Nyatakanlah keadilan-Mu ya Tuhan. Dan pimpinlah kami untuk senantiasa menjadi umat yang hidup dalam iman dan pengharapan akan kedatangan Kristus kali kedua. Engkau akan datang sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi orang menurut perbuatannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.
Amin. Selamat menapai hari dalam firman dan tetaplah berdoa. Tuhan memberkati.